A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu lagi dan semoga semua dalam keadaan sehat sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian ini sebagaimana mestinya. Dan tidak terlupakan aku mengajak kalian semua ya, pewer-pewerku, terutama yang Islam ya, mari kita doakan bagi kawan-kawan kita yang telah mengambil bagian dalam langkah dakwah ini selalu dalam berkah Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Begitu juga kita semua selalu dalam berkah Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Dan mereka yang telah menyisihkan sebagian dari rezekinya untuk mendukung langkah dakwah ini akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih baik. Berapapun besarnya, berapapun kecilnya, itu semua bukan menjadi masalah, karena dalam Islam itu terjadi sebuah hitung-hitungan yang namanya proporsional ya, proporsional. Jadi kalau gajah nyumbangnya banyak ya wajarlah, karena dia banyak maka nyumbangnya besar. Kalau semut nyumbangnya kecil ya wajarlah karena dia semut ya. Tapi jangan kau menipu Tuhan ya, jangan kau menipu Allah ya. Manusia bisa menipu Allah. Iya. Apa kamu kira manusia itu bisa menipu Allah? Tidak. Kalau manusia bisa menipu manusia tapi Allah tidak bisa kau tipu. Yang paling tahu dirimu itu gajah apa semut itu ya dirimu sendiri, bukan orang lain. Sehingga kamu yang paling tahu ya berapa pantas yang harus kau berikan untuk agamamu gitu. Mukadimah ini bukan bersifat khusus untuk channel ini ya, bisa juga digunakan secara umum ya. Jadi artinya bukan kamu harus menyumbang di channel ini sebagai infak dakwah, mudah kamu nyumbang di tempat lain itu juga baik-baik saja ya, baik-baik saja. Mau nyumbang kemana kok selama itu untuk lembaga dakwah Islam itu baik-baik saja, tidak ada masalah. Kamu nyumbang di sini juga nggak ada masalah ya. Karena apa? Yang aku tekankan itu adalah dirimu yang paling tahu apakah kamu gajah atau semut, sehingga kamu yang paling tahu berapa kepantasan yang akan kau beri ya untuk mengambil bagian dalam perjuangan dakwah Islam ini. Karena apa? Kau mati nanti, apa yang kau miliki itu tidak pernah kamu bawa. Yang kamu bawa adalah apa yang pernah kamu jalankan di jalan-jalan yang diridhoi Gusti Allah Agung. Itu saja ya. Itu pesanku. Terserah kamu mau nyumbang di mana, mau berbagi kemana-mana, itu urusanmu, bukan urusanku. Terserah. Aku hanya mengingatkan. Begitu prinsip dalam Islam. Jadi jangan sampai dalam hidupmu yang hanya 60-70 tahun, setelah itu selesai sudah, kamu tidak pernah mengambil bagian dalam dakwah. Itu bagi mereka yang mampu secara finansial. Yang tidak mampu secara finansial tentunya dia akan mendukung secara moral ya. Yang jadi repotnya itu setelah secara finansial dia tidak mendukung, secara moral dia tidak mendukung, tapi yang ada justru dia mengganggu dakwah. Karena tololnya dia ya, dia mengganggu dakwah. Karena apa? Dakwah itu berhubungan dengan pendapat. Dan pendapat orang itu beda-beda. Jadi kalau ada orang berdakwah berbeda dengan pendapatmu, itu kamu harus sikapi dengan benar. Bukan malah engkau jadi pengganggu ketika orang berdakwah. Ya, kebelangsak kamu nanti. Ulama aja banyak kok dan pendapatnya beda-beda kok. Ya kita saling menghargai lah kalau beda pendapat. Kan begitu. Oke.
kajian ini sebetulnya sudah lama aku mau angkat ya, tetapi berhubung ya seperti biasanya ada aja update, ada saja update yang harus segera aku angkat karena kejar tayang ya. Kalau itu tidak segera aku angkat jadi topik kajian, dia akan out of date ya. Maka akhirnya kajian ini itu tertunda-tertunda. Dan tadi aku seperti diingatkan ketika aku membaca komen, ada teman Islam yang menyatakan begini, dan itu pertanyaannya juga sangat berat mau dijawab apa. Karena pertanyaannya ketika Markus itu melihat bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah, itu lihatnya Markus itu naik pesawat apa gitu. Pertanyaannya begitu. Ya mungkin teman kita sedikit kebingungan ya, jadi memerlukan jawaban dari teman-teman Kristen. Monggo teman-teman Kristen yang mau menjawab silahkan saja ya. Oke, berangkat dari itu aku seperti diingatkan, maka kajian ini tidak boleh ditunda dan segera harus aku tayangkan seperti yang sedang kita lakoni sekarang ini. Oke, jadi tajuk kajian kita adalah seperti ini ya. Sebentar aku pilihkan tajuk yang bagus. Hebatnya ya, ini gini, hebatnya ya Markus bisa bisa melihat Allah ya, dalam kurung gini dalam kurung, dan orang Kristen pun percaya. Kristennya aku kasih tanda kutip karena ada teman Kristen yang ternyata dua pendeta Kristen sahabatku ternyata dia punya pemikiran lain di luar mainstream Kristen, makanya aku kasih tanda kutip ya, Kristen yang percaya ya. Jadi topik kajian kita, hebatnya Markus bisa melihat Allah dan orang Kristen pun percaya. Oke. Sebagai informasi tambahan lagi, ketika aku baca komentar dari teman kita yang Islam ya, dan akhirnya mendorong aku untuk segera mengangkat tema kajian ini ya. Aku juga membaca dari komen teman Kristen ya. Kemarin kan aku sudah unggah untuk kalian semua ketika kekristenan mau memisahkan antara Allah dan YHWH. Di sana ada komen dari teman Kristen kita ya. Gini loh, aku kan sudah bilang ya, berkali-kali aku bilang, aku tidak hanya mengkritisi, aku memberikan solusi. Untuk teman-teman Kristen, kalau kalian memang percaya Yesus itu Allah, ya sudah, pelihara itu menjadi milik abadimu, simpan ya baik-baik dalam hatimu ya. Jaga dia dalam dogma yang kamu imani. Kan aku sudah kasih solusi begitu. Tetapi jangan bawa dia dalam pertarungan logika. Karena itu akan menjadi tertawaan. Ya. Dimanapun ya, tinjauan logikanya nggak kena kalau Yesus itu Allah. Jadi kalau kamu tetap bertahan masuk ke dalam pertarungan logika bahwa Yesus itu ada Allah, kamu nanti diketawain gitu loh. Jangan. Sudah, kalau kamu memang percaya Yesus itu Allah, simpan dalam hatimu, jaga dalam dogmamu. Tetapi jangan sekali-sekali kamu bawa masuk dia ke dalam pertarungan pemikiran yang berbasic logika ya. Karena logika nanti ujung-ujungnya, karena kita berbicara tentang agama, dia harus disandarkan kepada teks-teks suci yang ujung-ujungnya ke Bible gitu loh.
Dan aku kan sudah bilang, tidak ada satu ayat pun dalam Bible mengatakan yang itu kita tidak perlu lagi menafsirkan bahwa Yesus adalah Allah. Itu tidak ada. Gak mungkin dong aku bisa ngomong gini kalau aku tidak belajar Bible. Ya. Tetapi ingat juga, aku ini orang Islam. Aku ini beragama pencarian, bukan turunan, meskipun bapak mamaku Islam. Tetapi dalam proses perjalanan keimananku, aku mencari agama itu, bukan hanya turunan. Artinya ketika dia mencari, maka keimanan itu harus dibangun atas pengetahuan. Gak bisa dia ujuk-ujuk beriman tanpa tahu dulu. Ya, gak bisa. Itu namanya dogma. Dan aku paling anti terhadap dogma. Kan sudah banyak video-videoku. Aku cari guru juga. Oh, jangan sekali-sekali dogma aku. Gitu. Ya, jangan sekali-sekali. Hidup sekali kok mau didogma orang. Itu apa? Aku hanya memberikan tanpa reserve. Ya, totalitas aku berikan kepada Allah dan Rasulnya. Setelah itu, di luar itu hanya sebatas memberikan informasi. Aku boleh setuju, aku boleh tidak setuju. Selama aku punya argumentasi untuk setuju dan tidak setuju, tidak ada masalah. Artinya dengan demikian aku belajar Al-Quran. Gak mungkin dong aku orang Islam, aku belajar Bible tapi tidak belajar Al-Quran. Ya gak mungkin. Nah, bagi teman-teman Kristen ya yang berkomentar bahwa Allah itu ada setelah Muhammad, itu menggelikan. Ya, itu bagi aku atau bagi orang-orang yang belajar Al-Quran seperti aku, itu menggelikan. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa Allah ada itu setelah Muhammad? Begitu loh. Kamu ayatnya mana? Kamu asumsi, oke lah asumsi. Kamu bangun dari yang mana asumsimu itu? Maksudku dari yang mana itu, ayatnya mana yang kamu asumsikan bahwa Muhammad dulu telah ada, baru Allah itu ada. Dalam komentarmu kan seperti itu. Ya. Makanya ketika kehilangan pijakan rasional dalam berdialog, itu biasanya kalau nggak ngawur, yang menyerang pribadi, itu sudah lagunya itu. Ya. Ini ngawur ini. Ada orang bilang, ngomong bahwa Allah itu ada setelah Muhammad ada. Itu kan ngawur, ya. Karena apa? Kembali ya, aku pakai ayat, nggak asal asumsi ya. Aku pakai ayat. Tidak ada satu orang pun Islam di muka bumi ini berpendapat bahwa Allah itu ada setelah Muhammad itu. Tidak ada. Ya. Tidak ada. Sebodoh-bodohnya orang Islam tidak ada. Ya. Nih ya, di surat Al-Hadid surat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awalu wal akhiru wazahiru wal batinu wa huwa bikuli sayin alim. Dialah yang awal dan yang akhir, dan yang zahir dan yang batin, dan dia atas segala sesuatu mengetahui. Jelas ayatnya. Dan ini sejalan dengan apa yang disampaikan Bible, baik itu di perjanjian lama ya, dan juga di perjanjian baru, tentang apa? Alfa Omega. Ya. Alfa Omega. Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Maka karena dialah yang awal dan dialah yang akhir, dia menjadi maha mengetahui. Terus bagaimana dikatakan Allah ada setelah Kanjeng Nabi Muhammad ada? Ngawur. Ya. Ya itu sekedar intermezzo lah. Makanya ya belajar itu perlu ya begitu. Jadi bisa mengerti
Ini orang Kristen ini, khususnya yang komentar ini loh ya, Anda ngawur. Apalagi Anda ngomong bahwa bagaimana cara memahami Tuhannya negeri Mekah gitu. Apa dalam otakmu itu kalau Tuhannya negeri Mekah, nanti Tuhannya Jakarta lain lagi gitu. Ya. Oke. Tapi tidak apa-apalah ya. Aku tetap memberikan solusi kepada kamu yang seperti aku tawarkan tadi ya. Kalau nggak mengerti bertanya. Kalau sudah dikasih tahu tetap memegang dalam apa yang telah kamu imani, ya silahkan dipegang dan aku menghormati itu ya. Tetapi jangan sekali-sekali masuk ke ranah dialog. Karena apa? Tidak mungkin bisa dijelaskan secara logik bahwa Yesus itu Allah, itu tidak bisa. Ya. Logik itu keterbatasannya itu ada, tapi dia harus dikembangkan semaksimal mungkin. Setelah itu dia harus disandarkan kepada kitab suci. Tentunya aku sebagai orang Islam, referensi tertinggi akademik itu apa? Ya Al-Quran. Gitu loh. Ya, Al-Quran. Oke, sekarang kita kembali ke sini. Tadi itu hanya intermezzo aja ya, intermezzo. Lah iya to. Apa enggak kebangetan nek ana sing kondo bahwa kata dia ya, karena dia ya. Kalau aku selalu mengatakan dengan sebutan kehormatan Kanjeng Nabi Muhammad ya. Mana mungkin ada Allah itu ada setelah nabinya ada itu. Kan jadinya nanti yang jadi nabi justru jadi Allah jadi nabi. Ya, aku sudah jelaskan tentang wal awaru wal johiru ya, itu alfa omega, itu jelas dia menjadi absolut. Oke, sekarang kita lihat ya, aku mau merujuk langsung ke Alkitab sajalah ya supaya enak. Apa kata Alkitab tentang melihat Allah? Kita berawal dari Keluaran, sebetulnya banyak ayatnya, tapi tidak mungkin toh aku sampaikan semua. Satu ayat yang kita kaji yaitu Keluaran 33:20 ya. Keluaran 33:20. Kita kaji sekarang Keluaran 33:20. Begini sebut penjelasannya. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku. Siapaku di sini? Harus tahu, karena kalau kita salah memahami domir, itu nanti bisa keblangsak semua. Seperti kemarin ada teman yang bertanya tentang bahwa Yesus itu Allah, tapi dia mengutip ayat yang domirnya itu bukan ke Allah. Domir itu kata ganti ya. Kalau di pondok pesantren namanya domir. Domirnya itu ke Allah, bukan ke Yesus ya. Oke, kemarin sudah aku jawab, aku tulis ya. Sekarang aku lanjutkan. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Tuh, teksnya jelas. Ya. Teksnya jelas, ya. Tidak ada orang yang bisa memandang Allah itu dapat hidup, ya. Sekarang kita compare dengan Quran surat Al-A'raf, surat pirogi pitu, kalau salah dibenerin 7:143-144 ya. Nah, kalau salah nulis tolong dibenerin ya. Surat Al-A'raf surat 7 ya. Ini tadi tentang Musa, ini juga tentang Musa ya. Dari Kanjeng Nabi Musa di sini, Kanjeng Nabi Musa di sini, apa informasi yang bisa kita terima tentang melihat Allah? Kita adakan
komparatif ya. Kita komparasi surat 7 ya. Surat 7 143. 143. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini supaya cepat langsung saja ya. Langsung saja supaya cepat, nanti kamu lihat ke original teksnya. Jadi begini, kalau menurutku terjemahannya itu tidak ada masalah, maka aku langsung ke terjemahan. Tapi ketika dia ada masalah, aku akan melakukan kritik teks terhadap terjemahan itu dengan mengkomparasi terhadap original teksnya ya. Aku telah berpikir mungkin satu saat aku akan menjelaskan kalian tentang Madinah, karena banyak ini orang yang nggak ngerti Madinah itu apa, nggak ngerti. Termasuk penerjemah Al-Quran juga nggak ngerti Madinah itu apa ora weruh, sehingga terjemahan Madinah di surat Al-Kahfi itu menjadi salah. Ketika dia salah dipahami, salah menangkap pesan apa yang mau disampaikan Allah di dalam surat Al-Kahfi itu. Ya. Jadi ini teman-teman Kristen biar tahu, biar okem begini belajar Al-Quran gue. Jadi kalau lu itu keblangsak tentang Al-Quran, gue ngerti. Ya. Biar gini-gini gue belajar Al-Quran. Gak mungkin dong gue belajar Alkitab, gue nggak belajar Al-Quran, gue orang Islam. Kan nggak mungkin gue bisa mengkritik terjemahan kalau gue tidak belajar Al-Quran. Logikanya kan sederhana. Ya. Oke. Aku baca surat 7 ya, Al-A'raf 143. Dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami ya, dalam kurung, pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya ya, berkatalah Musa, ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau. Tuhan berfirman ya, Tuhan berfirman, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu. Maka jika ia tetap di tempatnya, niscaya kamu dapat melihatku. Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh, dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau, dan aku orang yang pertama-tama beriman. Ya, ternyata di 143 aja cukup ya. 144-nya nanti kita jelaskan di lain waktu. Jadi pesan yang disampaikan oleh Keluaran 33:20 dan Quran surat Al-A'raf 17:33 ini substansinya sama, yaitu apabila melihat Allah itu nggak mampu kita alias mati. Nggak ada yang mampu melihat Allah, ya, nggak ada yang mampu melihat Allah seperti itu. Maka nanti kata-kata langsung di sini itu juga harus dipahami secara tepat. Begitu juga masalahnya teman-teman, biasanya teman-teman Islam kok ditanya di mana Kanjeng Nabi Muhammad melihat Allah, dia bilang pada waktu Isra. Ya mainstream memang begitu. Nanti aku jelaskan satu waktu tentang Isra itu seperti apa. Ya. Sehingga dikatakan bahwa berhadapan muka itu seperti apa, itu juga harus dipahami. Ya. Kan enggak ada yang bisa melihat Allah, itu enggak ada. Ya. Makanya harus dipahami juga oleh teman-teman Kristen. Lihat teksnya jelas, ya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti. Narasi sepertinya jangan kamu tinggal. Seperti seorang berbicara kepada temannya. Seperti.
Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidak meninggalkan kemah itu. Jangan lupa, di teks itu ada diksi seperti. Ya. Kalau seperti itu artinya bukan sebenarnya. Aku mau kasih contoh apa ya? Nggak ada di sini seperti. Seperti ya. Misalkan dia bilang seperti spidol, itu berarti bukan spidol, gitu loh. Jadi teman-teman Islam nanti kalau berdialog dengan teman-teman Kristen bahwa ya, kalau kamu nanti kita bicarakan itu, dan itu juga sudah tertunda lama sih ya, bahwa tidak ada nabi yang bangkit dari bangsa Arab, itu akan kita berbicara kriteria nabi yang dimaksud itu adalah seperti Musa yang pernah berhadapan muka. Itu nanti jelaskannya itu harus pandai-pandai menjelaskan. Karena apa? Kamu harus baca ya di surat ini ya. Di surat 33:11. Di situ ada diksi seperti. Bukan adep-adepan bener seperti ngomong dengan teman gitu. Itu seperti ngomong dengan teman itu seperti, bukan sungguhan. Karena apa? Kalau dikatakan sungguh berhadapan muka benar-benar faktual, ayat ini mau dikemanakan? 33:20 ini. Tuh. Ya. Oke. Kita lanjut pelan-pelan supaya kalian paham. Tapi di sini ini fundamental ya. Sudah paham ya bahwa Keluaran 33:20, Al-Arab 7143 sepakat yang melihat Allah mati, tidak ada yang benar melihat Allah. Itulah sebabnya ketika Kanjeng Nabi Musa atau Moses mau naik ke atas gunung menerima Dasatita itu orang Israel itu tidak mau ikut. Karena Israel itu sudah tahu dan mereka percaya kalau melihat Allah itu pasti mampus. Itu loh. Mereka percaya sekali, makanya mereka tidak mau. Mereka bilang cukup kami di bawah sini aja lah, kamu yang naik sana. Itu. Ya. Oke. Sekarang berapa menit? 27 ya. 27. Gimana ini? 27 menit ya. Oke, itu aja dulu lah ya. Karena ini sudah adzan dan aku harus sholat asar ya. Intinya kamu pegang dulu ya. Ini ya, bahwa Keluaran 33:20 dan Quran surat Al-A'raf 7143 dia senada bahwa tidak ada yang bisa melihat Allah. Karena siapapun yang melihat Allah, dia pasti mati. Ini nanti akan kita gunakan basic ya untuk mengadakan kritik teks. Ada nggak sebetulnya orang itu hidup di langit sana? Ada nggak orang naik ke langit sana? Ya, itu nanti akan menjadi bahan kita. Ya, dan ini nanti masih bersinggungan antara Islam dan Kristen. Seperti yang aku bilang kemarin, ya, bahwa dogmatika dalam Kristen tentang kedatangan Yesus yang kedua itu sebagian, tapi mainstream di dalam Islam itu tumbuh dan berkembang. Dengan perspektifnya di dalam Islam dikatakan bahwa Kanjeng Nabi Isa akan datang lagi, akan turun lagi jelang kiamat. Dan itu sudah berkali-kali lah aku sampaikan ke kalian ya. Tetapi intinya nanti ini akan memberikan informasi kepadamu sehingga kamu mendekonstruksi apa yang kamu percayai sekarang. Ada nggak orang itu bisa hidup di atas langit sana? Ya, itu tentunya nanti kita akan mengutip perjanjian lama. Perjanjian baru ya. Ini perjanjian lama, ini perjanjian terakhir. Nanti perjanjian baru di seri kedua kita gali lagi ya. Kita gali lagi. Oke. Ini kita tulis seri ke-1 aja. Itu dari aku ya, dan semoga kita ketemu besok dalam topik yang masih sama. Kita lanjutkan di seri kedua.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.